Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Maria Ulfa, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan mengenai modul 1.1.G mengenai eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan berikut adalah anggota kelompok 1, yaitu ada Pak Agres Cendikia Marhan, kemudian Pak Filan Nadam, diikuti oleh Pak Sihabudin. Selanjutnya ada saya sendiri, Mira Maria Ulfa, kemudian Ibu Rika Hardika, dan juga Ibu Tresna Suci Wulandari. Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, kita perlu kembali menelaah akar budaya kita. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal dapat menjadi landasan kokoh bagi pembentukan jati diri. Dengan mengeksplorasi kekayaan sosial budaya daerah asal, para murid tidak hanya memperkuat identitas pribadi, tetapi juga memahami peran mereka sebagai bagian integral dari masyarakat. Mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal dalam upaya menebalkan konteks diri atau kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Proses ini membuka jalan bagi pengembangan karakter yang selaras dengan kodrat kemanusiaan sekaligus memperkokoh ikatan dengan komunitas kita. Baiklah, kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kemudian yang ketiga adalah sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Identitas suatu masyarakat terbentuk dari perpaduan unik gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang berkembang sepanjang waktu. Elemen-elemen ini mencerminkan cara berpikir, gaya hidup, dan respon kreatif terhadap lingkungan serta sejarah mereka. Gagasan-gagasan kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu dan pada waktu tertentu. Bersama-sama aspek ini membingkai potret khas sebuah komunitas pada masa tertentu, menggambarkan bagaimana mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kearifan lokal pada setiap daerah di Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah kearifan lokal yang ada di Tanah Sunda. Salah satu falsafah yang masih selalu dijadikan pedoman dan pegangan adalah prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh, atau bisa juga disebut dengan istilah SILAS atau 3SA. Dalam harmoni kehidupan bermasyarakat, falsafah Sunda, silih asah, silih asuh, silih asih, mengajarkan kita untuk saling mengasah pikiran, saling membimbing, dan saling mengasihi, menciptakan jalinan sosial yang kuat dan penuh kepedulian. Kemudian, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Korelasi antara falsafah 3SA, silih asah, silih asuh, dan silih asih dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, salah satunya ialah silih asuh, yang berarti sikap mengayomi satu sama lain sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menciptakan harmonisasi hidup. Hal ini berkaitan dengan kata pendidikan atau menuntun dalam prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Contoh implementasi falsafah silih asuh di salah satu lingkungan sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Tenjolaya, adalah pembiasaan praktik baik seperti melaksanakan kegiatan sholat duha bersama untuk mengawali aktivitas di hari Jumat sebelum jam belajar pertama dilaksanakan. Hal ini memberikan manfaat pembiasaan karakter baik bagi diri atau individu peserta didik. Pengimplementasian berikutnya adalah di SMKN 1 Cilengsi, di mana terdapat slogan RACIK atau religius, amanah, cerdas, inovatif, dan kreatif. Slogan yang setiap harinya dilakukan dan disampaikan kepada peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini untuk meningkatkan anak-anak betapa pentingnya dalam takwa kepada Sang Pencipta, amanah dalam kehidupan, dan cerdas dalam belajar dan berkembang untuk menumbuhkan kreativitas tanpa batas. Contoh pengimplementasian berikutnya adalah GEMAS, Gerakan Menyambut Anak Sekolah. Salah satu budaya positif yang dapat dilaksanakan di sekolah yaitu menyambut siswa di pagi hari pada saat datang ke sekolah dengan 5S, menjadi budi pekerti yang baik untuk memaknai aktivitas yang akan dimulai di sekolah. Berikutnya adalah pengimplementasian di sekolah SDN Pasir Muncang 02. Kegiatan berbagi untuk anak yatim pada momen pesantren kilat atau sanlat dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Penanaman nilai spiritual dalam kegiatan Jumat Ngaos dengan melakukan sholat duha, kemudian juga mengaji, serta berdoa bersama. Lalu pengimplementasian di SMPN 1 Lewisade dengan melakukan Jumsi atau Jumat Bersih, merupakan kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat di mana warga sekolah melakukan aktivitas bersih-bersih yang bersifat gotong royong. Kemudian pengimplementasian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Ciampea yaitu Jumsiroh atau Jumat Siraman Rohani, merupakan kegiatan pembiasaan praktik baik yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan ini diawali dengan sholat duha bersama, kemudian kultum yang dilakukan oleh siswa yang bersedia mengisi kultum tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebelum memulai ke aktivitas KBM. Berikutnya kita sampai pada tantangan serta solusi penerapan falsafah silih asuh. Tantangan yang pertama adalah penerapan falsafah silih asuh dalam pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan sekolah harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Kedua, diperlukan kerjasama yang baik semua warga sekolah demi tercapainya penerapan nilai-nilai praktik baik atau penguatan karakter. Ketiga, kurangnya dukungan pihak orang tua di rumah di dalam upaya pembiasaan karakter baik yang telah dilaksanakan di sekolah. Solusi yang kami lakukan adalah 1. Perlunya program pembiasaan karakter baik di sekolah yang terjadwal serta terevaluasi guna memperoleh hasil yang diharapkan. Kedua, kesadaran diri warga sekolah sebagai satu kesatuan utuh dalam upaya mendukung kegiatan pembiasaan karakter baik. Ketiga, pemberian informasi kepada orang tua terhadap pentingnya pembiasaan karakter baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau tempat tinggal. Bapak Ibu guru hebat, akhirnya kita sampai pada kesimpulan presentasi dari kelompok kami bahwa dengan mengkontekstualkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya atau lokal daerah Jawa Barat, khususnya falsafah 3SA, yaitu silih asuh, diharapkan dapat menuntun peserta didik agar memiliki karakter yang kuat bagi sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Akhirnya kita sampai pada penghujung pemaparan saya mengenai presentasi kami dari kelompok 1
pada modul 1.11G, yaitu eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, saya Mira Maria Ulfa. Sampai jumpa dan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.